kayak tiba-tiba aku main gitu mas. Sebenarnya nggak cuma ini, tapi orang-orang apa di pelosok pelosok Yang mana terakhir ke Jogja April. Adik-adik kemarin baru adik saya di sana. Tes. Jadi yang di luar supaya masuk ya. Ustaz kalau Ustaz yang di dalam mana? itu anak mana? Amma ba'du. Alhamdulillah. Duduk sini nggak? Pada sore hari ini kita kedatangan tamu dari Pak Fatmi dan Ibu Heru dan Bapak Syarif dan kawan-kawan semuanya, Ibu Widi, Ibu Asmi, Ibu Susan dan kawan-kawan semuanya ya. Di mana pada sore hari ini kemudian sesama buka bersama dan berbagi bersama merayakan di Yayasan Yatim Piatu Ketapang Jakarta. Kami sangat berterima kasih, suatu kehormatan kehadiran Bapak Ibu semuanya, Bapak Syarif, Bapak Mbak Supani, Beru dan kawan-kawan semuanya. Mungkin kami hanya dapat membalas doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas segala amal sore ini. Semoga kita semuanya sehat walafiat, diberikan kemudahan dan kelancaran segala aktivitasnya, kabulkan segala doa dan hajatnya, berikan rezeki yang berkah. Sebagai ucapan terima kasih kami kepada Mas Syarif, Mbak Sukatmi, Beru dan kawan-kawan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan membalasnya segala amal soleh ini. Demikian sambutan dari Ketua Yayasan Yatim Piatu Jakarta, dan ajarin nanti singkat, mungkin sambutan selanjutnya tidak dibagi oleh kawan-kawan, terus ceramah, buka puasa bersama, sholat maghrib, dan Ramadan. Demikian. Maju. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di tempat yang mulia ini di Yayasan Yatim Piatu Ketapang Jakarta. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah seluruh keberkahan. Amin.
juga kepada adik-adik, anak-anak tercinta ya, seluruh yatim piatu binaan dari yayasan ini. Sungguh sangat terhormat Pak, hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Perkenankan kami dari Yayasan Ibu Trimurti yang pada bulan ini, bulan Juli 2015 baru berdiri. Grand launchingnya nanti direncanakan bulan September 2015. Perlu diketahui, ya kami perkenalkan dulu, kami datang ke sini dengan 5 orang ya. Saya sendiri sebagai wakil ketua, Syarif Kurniawan, hadir juga Ibu Heru selaku berarti pembina. Ibu Heru adalah menantu dari Ibu Trimurti, berarti istri dari anak bungsu Pak Heru Baskoro. Kemudian Ibu Atmi selaku humas, Ibu Widi selaku sekretaris, dan ini istri saya tercinta. Kami tidak bisa datang satu rombongan Pak karena berbagai hal kegiatan. Selain pandang sedikit, Ibu Trimurti adalah masyarakat mengenal dengan seorang guru. Juga dia seorang jurnalis, seorang penulis, seorang menteri perempuan pertama era Soekarno, kabinet Amir Syarifuddin kalau salah. Beliau sebelum meninggal menitipkan wasiat kepada Ibu Heru untuk mendirikan sebuah yayasan yang mungkin ya kita secara kedepannya akan memandang bahwa inilah yang akan mewujudkan segala cita-citanya ke depan gitu. Yang kita akan fokus insya Allah kepada pendidikan dan kemanusiaan. Termasuk pada hari ini kita hadir ke tempat dalam rangka kemanusiaan. Kita berbagi di bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini kepada anak-anak. Secara umum kita di sini adalah bersilaturahim ya, berbagi bersama. Karena dengan berbagi bersama, alhamdulillah segala kebaikan ya yang akan kita berikan kepada anak kembali kepada diri kita masing-masing kebaikannya. Minta maaf segala kekurangan, misalnya pada hari ini kita datang dengan blocking tim gitu. Tapi terima kasih sudah disambut luar biasa di sini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarif dan kawan-kawan semuanya yang telah memberikan suatu sejarah, yaitu berdirinya Yayasan Trimurti. Oh, Ibu Trimurti ya. Iya. Jadi Ibu Trimurti mantan Menteri Peranan Wanita ya. Menteri Perburuan di zaman Soekarno. Iya, sama tenaga kerja. Jadi Ibu Heru ini termasuk menantu daripada mantan Ibu Menteri era Pak Soekarno gitu ya. Ini adalah suatu sejarah ya yang harus dicatat. Maksud Yayasan Yatim Piatu Jakarta ini adalah didirikan anak-anak veteran juga, anak-anak pejuang. Jadi nyambung begitu ya, nyambung. Jadi ada kaitannya. Itu insya Allah di samping kita adalah Allah dan para malaikat, tetapi pejabat dan penguasa itu akan memperhitungkan kita. Insya Allah gitu Bu ya. Jadi Allah dan para malaikat itu pengawal kita ini di belakang kita ya. Tapi sesama manusia, pejabat dan penguasa itu harus memperhitungkan kita. Nah, gak sembarangan artinya begitu ya. Insya Allah begitu ya. Karena orang tua atau mertua dari perjuangan orang tuanya yang begitu gigih mempertahankan republik ini. Entah ini. Maksudnya Mas. Oh ya, ini makamnya di hutan buah itu. Di makam pahlawan Suropati Malang. Benar? Saya. Oh Bapak
1925. Iya. Nah, itu ceritanya bapak saya itu yang dipercaya Sunan Giri. Bapak saya itu keturunan dari Sunan Kudus, tapi disenjatai kalau yang tadi Sudirjo mantan Bupati Lamongan, Kolonel Muhaji Wijaya mantan Wali Kota Surabaya, itu barisan depan itu dari Angkatan Darat di bidang Alfi tempat kami itu kita harus depan. Bayangkan. Bapak saya pernah bercerita, kamu para malaikat, tapi pejabat TNI Polri dan sipil, maka kami harus diperhitungkan, kami harus diperhatikan ke depan nanti. Sekarang belum dibiarkan Indonesia menjadi Uni Soviet kedua, hancur dan hilang dari peta dunia, tinggal nama. DPR RI, jabat tinggi Sumatera, jangan dibiarkan Indonesia menjadi Uni Soviet kedua, hancur dan hilang dari peta di istana ya, jangan aja. Meneratakan benar putih, pembunuh di dunia itu sadis adalah teroris pertama, lebih sadis lagi adalah narkoba, koruptor ini lebih sadis daripada narkoba dan teroris, karena koruptor bisa membunuh bangsa dan negara, dan narkoba teroris narkoba itu adalah pendusta agama, dan akibat yang ditimbulkan daripada pendusta agama itu adalah teroris. Belum ratusan orang meninggal ya, narkoba waduh hampir sampai itu berapa puluh orang meninggal. Koruptor wah bisa bunuh bangsa dan negara, kehidupan lebih dahsyat dari kami. Siapakah pendusta? Suami sebaliknya malah presiden pimpinan dosa kepada bawahan masih marah. Kita dosa kepada Allah, Allah marah juga. Siapakah pendosa kepada Allah? Siapakah pendosa-pendosa agama itu? Itulah yang mengartikan ayat yang bisa dimakan orang. Surat Al-Baqarah. Belum lama saya tulis buku itu, waktu peristiwa Merapi, tsunami dulu ada. Nah itu buku itu saya tulis berdasarkan apa namanya kehidupan yang selama ini terjadi, di mana banyak ini wajahnya cerah-cerah semua nih ya, sabar ya, alhamdulillah. Kalau cerah-cerah gini berarti biasanya habis makan ya? Oh enggak ya. Biasanya puasa ya, insya Allah ya. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini hari pertama kalinya saya kesini ya, bersilaturahim dengan teman-teman semua di sini, dan insya Allah kita sebagai muslim memang diwajibkan untuk saling silaturahim biar kita saling mengenal gitu ya, kita saling mengenal, dan yang terbaik di antara kita itu kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling takwa. Nah, lewat Ramadan ini adik-adik sekalian dan juga hadirin yang saya hormati, lewat Ramadan ini juga kita bisa meningkatkan ketakwaan itu ya, bisa meningkatkan ketakwaan itu yang dengannya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik sekalian, dalam pertemuan kita yang sangat singkat ini, saya ingin kembali mengangkat
cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik mungkin semua sudah tahu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga adalah seorang anak yatim. Siapa nama ibunya? Aminah. Oh, pintar. Yang sebelah kanan pintar, yang sebelah kiri nggak tahu deh, nggak tahu apa belum belajar gitu ya. Coba ditanya lagi, nama ibunya Rasulullah siapa? Nah, bapaknya siapa? Abdullah. Pintar-pintar semua. Insya Allah punya masa depan cerah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ternyata bukan orang yang dilahirkan dalam keadaan berkecukupan, bukan sosok yang ternyata hidup dalam kemewahan dari awal hidupnya, ya. Rasulullah SAW itu yang kita kenal, yang di akhir hayatnya itu menguasai satu daerah Hijaz. Hijaz itu sekarang itu ada 10 negara Arab ya, adik-adik sekalian. Itu semua dikuasai oleh Rasulullah SAW sepeninggalan beliau. Jadi kalau kita hitung-hitung, Hijaz itu kekuasaannya Rasulullah SAW ketika dia meninggal, itu bisa dikatakan 5 atau 6 kalinya Pulau Jawa. 5 atau 6 kalinya Pulau Jawa, ya, luar biasa. Kita perhatikan adik sekalian, nabi-nabi dulu, ya, nabi-nabi dulu sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, ya, sebelum keberadaan Rasulullah, ada yang 950 tahun itu berdakwah, pengikutnya itu cuma 10 atau 20 orang, nggak sampai 50 orang. Siapa yang tahu nama nabinya? Yang tahu nama nabinya? Yang tahu nama nabinya boleh buka puasa duluan. Silakan kalau mau saya. Siapa nama nabi yang berdakwah 950 tahun pengikutnya sedikit? Nabi Nuh. Oh, pintar. Siapa namanya? Ah, iya. Tapi bukan pengikut Nabi Nuh ya? Bukan ya? Jadi Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, pengikutnya sedikit. Pengikutnya itu yang naik di kapalnya, ya. Bahkan anaknya sendiri yang namanya Kan'an itu kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Rasulullah SAW hanya dalam jangka 23 tahun kepemimpinan beliau sudah menjadikan semua bangsa Arab itu memeluk Islam. Dan kalau kita baca di sejarah-sejarah itu adik-adik sekalian, ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah sebelum wafatnya ya, ketika beliau itu melaksanakan haji wada, haji perpisahan di tahun ke-8 Hijriah, ya, itu Rasulullah SAW memiliki 200.000 sahabat, memiliki 200.000 sahabat dan menguasai seluruh Hijaz. Rasulullah SAW juga di akhir hayatnya ternyata juga meninggalkan banyak. Rasulullah juga di masa-masa mudanya, kalau kita baca sejarahnya ya, itu juga menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Bayangkan adik-adik sekalian, beliau umur 25 tahun itu sudah memiliki uang 1 miliar. 25 tahun, seorang pedagang sukses, dan beliau menikahi seorang janda kaya yang namanya siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ini dulu itu jadi rebutannya orang Quraisy, ya. Dari ketumpatnya Quraisy, ya. Istilahnya itu kalau kita sekarang bilang itu dari anggota dewannya banyak yang tergila-gila sama Khadijah, gitu ya. Dari pedagang-pedagang besar semua suka sama Khadijah. Ternyata Khadijah ini sukanya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya daya tarik sendiri, gitu ya. Punya daya tarik sendiri. Nah, kita lihat kesuksesan Rasulullah SAW ini ya. Ya, balik kesuksesannya beliau SAW ini, ternyata beliau ini bukan keturunan ningrat. Bukan apa? Bukan keturunan ningrat. Kalau orang Jawa bilang darah biru ya. Padahal kalau dibedah kayaknya darahnya nggak biru-biru amat itu ya. Merah juga kan? Kalau darah biru itu paus ya. Jadi nggak bisa hidup di darat tuh kalau apa? Kalau dia darahnya biru sebenarnya gitu, hidupnya di laut. Nah, tapi Rasulullah SAW adalah seorang anak yatim. Seorang siapa? Anak yatim. Umur ketika beliau belum dilahirkan saja sudah kehilangan bapaknya yang bernamanya Abdullah.
ketika beliau umur 6 tahun ya, kehilangan ibunya Aminah. Dan ketika beliau berumur 8 tahun, setelah diasuh oleh kakeknya 2 tahun, beliau kehilangan kakeknya yang sangat menyayangi beliau yang namanya Abdul Muttalib. Pintar-pintar. Nah, adik-adik sekalian, dari pengalaman Rasulullah SAW ini kita bisa ngambil satu pelajaran penting adik-adik sekalian, bahwa untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh, tidak selalu harus dimulai dari keluarga kaya, tidak harus selalu dimulai dari keturunan ningrat, tidak harus dimulai dari keluarga yang berada. Bahkan Rasulullah SAW membuktikan dirinya meskipun dengan perjuangan yang luar biasa. Rasulullah SAW itu ketika umur 8 tahun itu sudah mulai menggembala kambing. Ya, itu ikut lagunya Tasya tuh. Nah, ada yang apa lagunya Tasya? Aku adalah anak gembala. Pintar ya. Jadi Rasulullah itu menggembala kambing. Umur 8 tahun adik-adik. Adik-adik di sini adik sudah menggembala kambing? Nggak ada kambing di Jakarta ya. Gembala motor, ngojek. Jadi Rasulullah SAW itu sudah bekerja, umurnya sangat kecil, 8 tahun. Beliau tidak mau berpangku tangan mengharapkan belanja, mengharapkan jajan dari Abu Thalib, pamannya beliau. Meskipun pamannya beliau Abu Thalib sangat menyayangi Rasulullah, ya. Jadi beliau tidak bergantung pada pamannya. Beliau ingin mandiri. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW itu, karena beliau adalah seorang berangkat dari seorang anak yatim, beliau berwasiat kepada orang-orang, ya, kepada kaum muslimin, bahwa barang siapa yang mengantungi anak yatim, itu kedudukannya di sisi Allah, di sisi Rasulullah SAW itu sangat dekat. Dan ketika ditanya bagaimana dekatnya Rasulullah, kahatai, kata Rasulullah, seperti 2 jari ini. Jadi beliau melihat memperlihatkan jarinya dua sangat dekat antara jari tunjuk dengan jari tengahnya. Jadi orang-orang yang menyantuni anak yatim, ya, berbelas kasihan. Ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau dekat sama Rasul, berarti tingkatan surganya itu yang keempat, yang paling tinggi itu surga apa sih? Adik-adik sekalian, sekali lagi saya ingin memberikan semangat kepada adik-adik sekalian, ya, bahwa kalau kalian ingin sukses, tidak harus kalian berasal dari kalangan atas, kalangan berada pendidikan itu ya. Setiap bulannya beliau mendapatkan gaji dari penduduk Makkah itu sebanyak 3 dirham. 1 dirham itu sekitar kira-kira sekarang ya, 1 dirham itu sekitar 200.000, ya. Dirham itu mata uang dari Perak, ya. Itu harganya sekitar 200.000, ya. Kalau 3 dirham berarti berapa? 600.000, ya. 600.000 gaji dalam sebulan. Itu gaji untuk apa? Menggembalakan kambing. Bahkan Rasulullah SAW terkenal, ya, ketika beliau menjadi nabi, beliau bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Beliau mengatakan, "Ma min nabiyyin illa ra'in ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali dia itu adalah seorang penggembala kambing. Jadi semua nabi profesinya di awal-awal mereka sebelum menjadi nabi itu jadi penggembala kambing. Jadi jangan jadi penggembala kambing, ya. Kalau sekarang tukang ojek lah ya, tukang ojek, ya. Gue disampaikan kalian mau tukang ojek, ya. Jadi jangan sepelein pekerjaan meskipun sedikit, ya. Yang penting halal. Dan Rasulullah memulai dari yang kecil itu. Kemudian sambil menggembala kambing, Rasulullah ini, ya, itu belajar dagang dari pamannya yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini selalu berdagang bersama kafilah dagangnya itu ke Syam. Jadi jarak Syam, ya, sama kota Makkah itu adik-adik sekalian, itu sama kalau kita sekarang ke Jakarta itu ke Papua. Ada yang pernah ke Papua? Belum. Insya Allah kita berdoa ya, mudah-mudahan ada yang pikirin ke sana ya. Ya, mengabdi di Papua, mau? Nggak mau. Wah, katanya mau jadi orang hebat. Ya. Kalau kita ke Papua itu kira-kira naik pesawat
6 jam. Saya pernah ngerasain gitu. 5 sampai 6 jam. Kita ke Papua. Ke Ambon aja itu bisa sampai 5 jam ya. 3,5 jam kalau sampai Ambon. Jadi sangat jauh sekali. Bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke Syam. Nah di sanalah kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Bukhara, yang kemudian meramalkan bahwa beliau ya memberitakan kabar gembira bahwa Rasulullah SAW ini akan menjadi seorang nabi. Jadi sambil beliau mengerjakan pekerjaannya sekarang, beliau tetap bersekolah, menuntut ilmu. Nah ini juga bagi kita kalau mau ngambil ibrah dari sejarah Rasulullah. Jadi kalau kita punya cita-cita besar, pertama kerjakan yang kita bisa. Ini dulu, mulai sesuatu dari yang kita bisa. Yang kedua, belajar sesuatu yang kita tidak bisa, yang kita ingin kuasai dan ingin kita menjadi di masa depan. Ini batuk, nggak bisa minum ya. Insyaallah nanti batuk kakinya, insyaallah ya. Oke. Sekarang siapa di sini yang sekolah sambil kerja? Ya Ustaz nggak menyuruh sekolah sambil kerja ya, bagus kalau bisa ada yang menyantuni sampai sambil bersekolah. Tapi luar biasa kalau ada yang sekolah sambil kerja. Sekolahnya terus sampai perguruan tinggi. Jangan mentok-mentok SMA, ya. Ada beberapa anak-anak adik-adik sekalian, itu pikirannya begini, udahlah saya tamat SMA aja, saya ini yatim piatu, saya tamat SMA aja, nanti langsung kerja. Enggak. Kalau mau kerja tetap kerja, tapi teruskan pendidikan. Dan adik-adik sekalian, nanti ke depan, di kita mau 2015 akhir ini, persaingan kita dengan orang luar, orang asing itu sudah semakin kelihatan. Jadi adik-adik, nanti kalau kedepannya adik-adik ini besar, kalau cuma pendidikannya cuma sampai SMA, itu paling jadi tenaga terampil, paling jadi apa? Orang-orang bawahan, ya. Kalau mau jadi orang-orang elit, kalau mau jadi orang-orang sukses, minimal kita punya pendidikan S1 atau S2. S1 atau S2, bukan S1 ya. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر أشهد أن لا إله ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أستغفر الله نسألك الجنة خطك والنار اللهم إنك عفو كريم وحب العفو